Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya mau meneruskan satu informasi penting terkait pelaksanaan P3K 2022, di mana P3K 2022 ini akan ditentukan oleh beberapa faktor berikut. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada satu hal yang diperhatikan dalam seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan passing grade. Nilai P3K tahap 3 tahun 2022 terdapat aturan resminya berdasarkan pengelolaan agar peserta dapat memilih formasi. Ternyata pengelolaan nilai P3K tahap 3 tahun 2022 tidak hanya persoalan mengenai passing grade atau PG, namun terdapat ketentuan yang lainnya. Nah, apa ketentuan lain yang dimaksud Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Pengelolaan nilai P3K tahap 3 tahun 2022 tercantum dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, paragraf 12 yang terdapat pada pasal 38. Diketahui pada pasal tersebut yang terdapat dalam paragraf ke-12 terdapat 8 ketentuan mengenai pengelolaan nilai secara umum yang harus diketahui oleh peserta seleksi. Nah, tentunya hal ini kenapa harus diketahui Bapak Ibu? Supaya menjadi pedoman kepada Bapak Ibu dalam hal mengikuti seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Selain mengenai ketentuan passing grade, terdapat ketentuan lainnya seperti perpindahan jenjang, usia, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan nilai sebagaimana dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, paragraf 12 yang terdapat pada pasal 38 sebagai berikut. Pertama, nilai yang diperoleh memenuhi passing grade atau PG atau ambang batas sebagaimana dimaksud seperti P3K tahap 1 dan P3K tahap 2 yang telah berlalu dan telah terlaksana pada tahun 2021 yang lalu. Yang kedua, nilai yang diperoleh peserta dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai yang diperoleh saat kompetensi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nilai yang dipakai merupakan nilai yang memenuhi ambang batas. Yang ketiga, jika telah memenuhi ambang batas dan pada seleksi kompetensi 3, maka pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan sama dengan seleksi kompetensi 1. Keempat, nilai kompetensi 2 jika ingin digunakan harus memenuhi passing grade atau ambang batas dan pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan saat seleksi kompetensi 2. Maksudnya adalah jika pada seleksi P3K tahap 3 pelamar tersebut berpindah jenjang atau berpindah jabatan, maka nilai yang sudah passing grade kemungkinan tidak bisa digunakan untuk seleksi tahap 3, namun masih kemungkinan atau diprediksi. Nah, ketentuan ini Bapak Ibu ini berlaku kepada Bapak Ibu yang mungkin memilih formasi dan pindah jabatan. Ya, jangan salah asumsi. Ini hanya berlaku kepada Bapak Ibu yang pindah jenjang atau pindah formasi jabatan, ya, sebagaimana yang telah dipilih pada formasi P3K tahap 1 dan tahap 2 2021 yang lalu. Jika pada formasi P3K 2022 ini atau yang disebut-sebut dengan tahap 3 berpindah formasi dan berpindah jabatan, maka hal ini akan diberlakukan. Sementara belum terdapat peraturan secara jelas dan terbaru. Kelima, nilai kompetensi pada seleksi di tahap 3 hanya dapat digunakan jika memenuhi ambang batas. Keenam, kriteria penilaian akhir yang paling tinggi jika nilai yang didapat sama. Hal itu didasarkan pada usia yang paling tinggi, namun ada kriteria sebelumnya yang tertuang pula pada Kemenpan RB atau Permenpan RB. Yang ketujuh, jika formasi kosong dapat optimalisasi dan beberapa ketentuan yang lain. Ketentuan untuk formasi kosong masih di ranking berdasarkan yang memiliki peringkat terbaik
serta ketentuan lainnya yang tertuang pada Kemenpan RB. Seterusnya yang kedelapan, ini adalah hal yang paling terakhir yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu yang akan melamar seleksi P3K 2022 atau tahap 3. Adapun untuk metode penentuan sekolah akan ditentukan oleh kementerian yang bersangkutan atau penyelenggara. Nah, ini informasinya Bapak Ibu dalam rangka seleksi P3K tahap 3 atau P3K 2022. Ada beberapa hal informasi tadinya 1-8 supaya hal ini menjadi acuan atau pedoman kepada Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 3 2022 yang sebentar lagi mungkin akan bisa dilaksanakan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.